Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum tentang teks deskripsi? Jika belum tahu, mari simak video ini sampai habis. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, langkah-langkah penulisan teks deskripsi, dan perbandingan antara teks deskripsi dengan teks narasi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembacanya dapat membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdapat 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang terakhir, kesimpulan atau kesan. Identifikasi adalah bagian yang menentukan identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Deskripsi bagian menjelaskan secara detail tentang objek termasuk sifat, ciri fisik, warna, bentuk, ukuran, dan keadaan objek tersebut. Yang terakhir, kesimpulan atau kesan. Bagian ini berisi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang sudah dideskripsikan. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, menggambarkan objek atau fenomena secara detail dan lebih mendalam lagi. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang kaya unsur panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Yang ketiga, menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan karakteristik objek. Yang keempat, menggunakan kata-kata seolah-olah pembaca seolah-olah objek yang sedang dideskripsikan seperti nyata. Yang kelima, menggunakan kata pertanyaan seperti apa, bagaimana. Yang keempat, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi terdapat 4 jenis. Yang pertama, deskripsi objektif. Deskripsi objektif ini menggambarkan objek secara apa adanya tanpa melibatkan opini atau perasaan penulis. Yang kedua, deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif ini menggambarkan objek secara detail dan menggunakan perasaan subjektif penulis. Yang ketiga, deskripsi spasial. Deskripsi spasial ini menjelaskan objek atau menggambarkan objek berdasarkan letak atau ruangan tersebut. Seperti teks ini menjelaskan tentang suatu tempat. Yang keempat, deskripsi sensorik. Deskripsi sensorik ini menjelaskan atau menggambarkan objek berdasarkan pengalaman panca indera manusia. Deskripsi sensorik ini menjelaskan tentang seperti keindahan alam atau apa yang sedang dilihat sang penulis. Yang kelima,
Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Menggunakan kata sifat ini seperti cantik, indah, harum, menakjubkan. Yang kedua, menggunakan kata kerja perasaan atau pendapat seperti saya merasa kagum, terlihat mempesona. Yang ketiga, menggunakan keterangan tempat dan waktu. Menggunakan kata keterangan tempat dan waktu ini seperti di pagi hari, di sore hari. Yang keenam, langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Materi kali ini sangat perlu kita ketahui. Agar apa? Agar ketika kita membuat teks deskripsi baik dan benar dan tidak salah. Jadi, perhatikan materi kali ini dengan baik dan seksama. Langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Kita menentukan objek tersebut agar kita ketahui apa yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, mencari informasi tentang objek yang akan kita deskripsikan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apa saja yang terjadi dalam pada objek tersebut dan apa saja sejarah-sejarah tentang objek tersebut jika kita mendeskripsikan tentang museum atau keindahan alam. Yang ketiga, menentukan pola penyusunan deskripsi. Di sini kita menentukan pola penyusunan deskripsi agar kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita deskripsikan dengan secara teratur. Dan keempat, menyusun kerangka deskripsi. Menyusun kerangka deskripsi ini berdasarkan struktur terdeskripsinya. Struktur deskripsi yang kita pelajari tadi yaitu identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan, dan kesan. Yang kelima, menulis teks deskripsi dengan bahasa yang jelas dan detail. Pada saat penulisan kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan detail. Bagaimana yang terjadi pada objek yang akan kita deskripsikan. Yang terakhir, merevisi atau melakukan penyuntingan. Setelah kita sudah menulis tadi, kita merevisi, kita membaca kembali apa-apa saja yang salah dan apa-apa saja yang kurang, kita revisi dan kita melakukan penyuntingan agar teks deskripsi yang kita tulis baik dan benar. Yang ketujuh, perbandingan antara teks deskripsi dengan teks narasi memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya sama-sama bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan kata konkret dan jelas. Yang ketiga, menggunakan menggunakan sudut pandang tertentu. Ada perbedaan antara teks deskripsi dengan teks narasi. Teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca dapat membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Sedangkan teks deskripsi menjelaskan tentang suatu peristiwa dalam kurun waktu dan untuk menghibur pembaca dan memberikan pesan terhadap pembaca ketika membaca tentang teks narasi.
sebelum kita mengakhiri materi kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut untuk mengetahui apakah kita paham dengan materi-materi yang kakak jelasin tadi. Pertanyaan pertama, jenis teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan sudut pandang subjektif penulis disebut A. Deskripsi objektif, B. Deskripsi subjektif, C. Deskripsi spasial, D. Deskripsi sensorik. Ayo, jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya B. Deskripsi subjektif. Soal nomor 2. Struktur utama teks deskripsi adalah A. Orientasi, komplikasi, resolusi, B. Pernyataan umum, deretan penjelasan, kesimpulan, C. Identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan, D. Tesis, argumen, penegasan ulang. Ayo, jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya C, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Soal nomor 3. Kata yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah A. Indah, harum, besar, B. Karena, sebab, akibat, C. Pertama, kemudian, akhirnya, D. Tetapi, sedangkan, melainkan. Ayo, jawabannya apa? Apa ya jawabannya? Ya, benar. Jawabannya A, yaitu indah, besar, harum. Soal yang keempat. Soal ini menjadi soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk kaidah kebahasaan teks deskripsi adalah A. Menggunakan kata kerja perasaan, B. Menggunakan banyak kata benda khusus, C. Menggunakan kalimat pasif secara dominan, D. Menggunakan majas untuk memperjelas deskripsi. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? A atau B atau C atau D? Ayo jawabannya. Ya, benar. Jawabannya C. Memperjelas menggunakan kalimat pasif secara dominan. Semoga dengan materi-materi tadi dan dengan kuis ini kita dapat memahami tentang teks deskripsi. Sampai di sini saja kita mempelajari tentang teks deskripsi. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.